luar biasa ya. Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, apa kabar? Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, katakan hore. Iya. Anak-anak berdiri aja apa ya? Berdiri aja biar wajahnya kelihatan. Ya. Boleh sambil gerak-gerak. Ayo semuanya berdiri. Semua Bapak Ibu guru juga berdiri semuanya. Hari ini merasa berkumpul bersama saudara. Pinjak karo geser iki. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk temannya. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tunjuk temannya. Saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita dulu. Hey,
Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara semua. Tuhan itu Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk belakangnya, ada belakang. Tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku dan saudaraku, tiada yang dapat tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus dalam bagi dalam kasih Yesus indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, ucap syukur kepadamu ya Bapa. Engkau telah tuntun perjalanan kami ini, kami akan memperingati Natal Komisi Anak GKJ Pekalongan. Mohon berkat penyertaan-Mu sehingga apa yang kami lakukan hari ini seturut dengan kehendak Tuhan. Mampukanlah kami untuk menjadi satu keluarga yang saling menghargai. Dalam nama Tuhan kami kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Semuanya siap? Siapa mau firman Tuhan tepuk tangan? Siapa mau firman Tuhan tepuk tangan? Siapa mau firman Tuhan? Mari kita berdiri. Siapa mau firman Tuhan kita berdoa? Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah sukacita kami sebagai anak-anak-Mu di Komisi Anak GKJ Pekalongan untuk menyambut Natal, kami akan sejenak mendengarkan sapaan firman Tuhan. Kami yakin firman Tuhan akan membuat kehidupan kami menjadi semakin bersukacita dan bersyukur atas segala berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman semua. Kak Argo punya sebuah cerita tentang hewan. Coba teman-teman sebutkan hewan kesayangan teman-teman itu apa? Kucing. Kok pas ya? Ada sebuah cerita tentang kucing. Kucing itu bahasa Inggrisnya apa? Karena bahasa Inggrisnya cat, maka Kak Argo menamai kucing ini dinamai Cathy. Karena bahasa Inggrisnya cat ya, namanya Cathy. Siapa? Cathy adalah kucing kecil yang merasa bersedih. Kalau kucing makanannya apa ya? Ikan, apalagi sosis, ikan putih, apa? Oh, Whiskas, oke. Aku nggak tahu.
Ceritanya teman-teman, tadi siapa namanya? Kucing. Bahasa Inggrisnya jenenge Kathy. Bapaknya mana karo Pak Guru ya? Ini Kathy. Kathy ini sedih karena bisnisnya habis, karena ikan gorengnya habis, karena ikan asinnya habis. Dia kelaparan. Terus dia sedih dan protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kok engkau tidak memberiku makanan? Kan aku lapar. Terus Tuhan menjawab, "Lambok minta saja pada bapak ibumu, ayah ibumu, papa mamamu, biar mereka cari makan." Terus Kathy menjawab Tuhan, "Tuhan, bapak ibuku sibuk bekerja, tidak ingat bahwa anaknya kelaparan." Kucing pekerjaannya apa ya kucingnya? Kira-kira? Pekerjaannya nyolongi, Pak. Nah, kucingnya itu sibuk bekerja supaya memelihara ikan, supaya ikannya bisa digoreng ya. Ceritanya begitu teman-teman. Ayah ibuku, papa mamaku sibuk bekerja dan lupa menyiapkan makanan. Tuhan, boleh nggak aku tukar orang tua saja? Itu kata siapa namanya? Kathy. Lalu Tuhan mengabulkan permintaan si Kathy teman-teman. Oke, sekarang kamu pengen punya orang tua kayak apa? Kamu pengen papa mama siapa? Si Kathy menjawab, "Tuhan, aku pengen punya papa mama harimau aja, macan." Kalau kucing kan kecil ya, makanya cuma greh, ikan asin. Aku pengen punya papa mama macan, harimau yang besar, supaya gagah, supaya bisa mengaum keras, tidak hanya mengiang. Kucing suaranya gimana? Miau. Miau. Kucing lapar ya. Kalau harimau macan suaranya gimana? Harimau lapar. Kalau harimau suaranya gimana? Hau. Hau. Macannya belum sarapan. Tuhan mengizinkan si Kathy ini punya papa mama macan. Terus pada suatu hari si Kathy ini diasuh oleh harimau beneran teman-teman. Dia jadi anaknya harimau. Lalu setiap hari bapak ibu harimau itu mengajak si Kathy berburu. Kan kalau macan kan kerjaannya berburu di tengah hutan, mengejar kelinci, mengejar rusa, mengejar banyak hewan, berlari dengan sangat kencang, mengejar babi hutan, dibikin sate, rica-rica gitu ya. Karena si Kathy yang biasanya kecil cuma jalan atau lari-lari kecil, sekarang diajak berburu di tengah hutan, dan dia kemudian akhirnya sadar, oh ternyata jadi anak macan, jadi anak harimau itu capek ya, nggak enak ya, harus berburu, ditinggal pergi, harus ditinggal di tengah hutan, harus diam di tengah goa dan sebagainya. Dia bersedih dan ternyata jadi anak harimau tidak seindah yang dibayangkan. Itu cerita pertama teman-teman. Kak Argo punya cerita kedua. Tebak hewan apa? Hewan yang bunyinya nggak ngerti ya? Kelihatan ya? Oh pintar. Yo. Kalau ayam bahasa Inggrisnya apa? Chicken. Maka namanya Ciki. Tadi kan kucing cat namanya Kathy ya. Nah ini kita chicken namanya Ciki. Sama teman-teman, Ciki juga bersedih. Namanya siapa? Ciki. Ciki bersedih kenapa? Karena dia juga pengen tukar orang tua, pengen tukar papa mama. Kenapa? Karena kalau jadi anaknya ayam itu tidak seru, cuma bisa jalan, nggak bisa terbang, cuma makanannya makanan sisa-sisa aja. Terus dia berdoa pada Tuhan, Tuhan aku pengen ganti papa mama, aku pengen ganti orang tua. Kamu mau ganti jadi anaknya siapa? Siapa namanya? Si Ciki menjawab, Tuhan aku pengen jadi anaknya burung elang. Kalau burung elang ada suaranya enggak? Iya, suaranya B.
Burung elang kok burung gagak. Burung elang gimana suaranya? Siapa yang tahu? Gimana? Oh, itu burung elang. Burung elang yang masih kecil. Dia pengen punya orang tua burung elang supaya bisa terbang tinggi ke angkasa. Gagah, dilihat di foto juga enak gitu ya teman-teman ya. Lalu Tuhan mengabulkan permintaan dari si namanya Ciki. Oke, sekarang 1 hari aja kamu jadi anaknya burung elang. Sana. Terus dia diasuh sama burung elang. Ternyata, diajak terbang, betul. Terbang ke langit tinggi banget, diajak berburu, diajak melintasi angkasa sekian kilometer. Karena ini adalah Ciki, ayam tidak bisa dan tidak biasa terbang tinggi, maka dia rasanya gimana? Pusing. Ternyata jadi elang terbang terus pusing juga ya, capek juga ya, karena sayapnya kan nggak kuat ya teman-teman. Lalu dia sadar bahwa ternyata jadi anaknya burung elang itu tidak seindah yang dibayangkan, tidak seenak yang dibayangkan. Kalau begitu, kemudian dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, aku mohon ampun karena tidak bersyukur diberi orang tua yang sudah merawatku. Aku nggak mau ganti orang tua lagi, aku mau jadi anak ayam lagi. Nah teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus lahir ke dunia itu langsung jadi orang dewasa atau jadi anak-anak, jadi bayi? Jadi bayi. Yesus juga punya orang tua ya? Siapa namanya? Yusuf dan Maria. Pertanyaannya adalah, kira-kira Yesus senang nggak jadi anaknya Yusuf dan Maria? Senang. Kenapa senang? Karena Yusuf dan Maria baik hati. Seandainya Tuhan kita yang Maha Kuasa mau datang ke dunia itu bisa memilih, dan Tuhan bisa memilih, mungkin Tuhan bisa memilih, aku mau datang ke dunia dalam diri seorang anak jadi bayi. Tuhan memilih keluarga yang kaya raya, mungkin raja dan ratu gitu ya. Atau mungkin Tuhan akan datang dalam diri bayi yang diasuh oleh orang kaya, saudagar waktu itu di Yerusalem misalnya gitu. Tetapi Tuhan datang ke dunia untuk datang sebagai bayi, ternyata memilih keluarga bukan keluarga yang kaya dan terkenal, melainkan keluarga yang sederhana. Nah, Kak Argo akan membacakan 2 ayat. Meskipun Tuhan datang ke dunia hanya di tengah keluarga yang sederhana, tetapi Yesus datang membawa sukacita dan damai sejahtera. Seperti tema kita hari ini teman-teman, ayo kita baca bareng-bareng temanya ya. Siap? 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ternyata Tuhan Allah ke dunia untuk membawa sukacita, untuk membawa damai sejahtera. Nah, semoga teman-teman sukacita Natal, damai sejahtera Natal juga ada dalam hati dan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kehidupan kita saat ini bukanlah kehidupan yang sempurna, bukan kehidupan yang ideal seperti tadi siapa namanya kucing, namanya ayam. Mungkin kehidupan kita juga kadang-kadang kayak Kathy sama Ciki, wah pengen ganti orang tua, pengen ganti keluarga yang lebih hebat, yang lebih wah. Tetapi percaya teman-teman bahwa Tuhan sudah melahirkan kita, menghadirkan kita di tengah keluarga, meskipun sederhana dan terbatas, tapi di situ akan selalu ada sukacita. Amin teman-teman. Semoga Natal kali ini membawa kita lebih bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan atas keluarga, atas teman-teman yang Tuhan sudah hadirkan di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri semua teman-teman, dan mari kita bersama-sama berdoa
bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita terima. Oke, ya. Dari Majelis Pengampu Komisi Anak kepada Mbak Tuti dipersilakan. Ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak pembina yang sudah mempersiapkan dengan sangat baik untuk kegiatan apa sih ini ya? Oh iya, kegiatan Natal Komisi Anak. Nah, kita bersyukur, kemudian kita rayakan Natal pada hari ini dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah mengaruniakan anaknya untuk keselamatan adik-adik semua. Nah, mari kita ikuti acara berikutnya dengan hati yang penuh sukacita. Ingin mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memberikan penyegaran rohani kita, ya. Kemudian juga Pak Majelis dan Bu Majelis yang rawuh, ya. Iya, adik-adik, sebelum kita berenang, ya, kita akan serahkan persembahan ini di dalam doa, dan kita juga akan menerima rezeki dari Tuhan. Dari semua ini adalah persembahan dari Kakak Ita, ya. Kita terima nanti persembahan ini, makanan ini kita makan. Setelah itu baru kita berenang, supaya berenangnya tidak masuk angin, supaya tidak lapar nanti, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengambil tahta-Mu kembali, mengucap syukur serta terima kasih Tuhan. Tuhan pada siang hari ini telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bersyukur melalui pengumpulan persembahan pada siang hari ini.